Selamat datang pada video pembelajaran kita hari ini. Berjumpa lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Situmorang pada pelajaran ekonomi kelas 10. Senang bisa bertemu dengan kalian. Bapak harap kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap fokus dan perhatikan video pembelajaran ini. Oke, kita masuk bab baru, yaitu tentang Otoritas Jasa Keuangan atau disebut juga dengan OJK. Mungkin beberapa di antara kalian sudah pernah mendengar apa itu OJK ya. Oke, di sini akan kita bahas apa itu OJK, kemudian tugasnya apa, wewenang, kemudian fungsinya dan lain sebagainya. Jadi diikuti sampai habis, jangan di skip-skip, dicatat apa yang saya jelaskan. Oke. OJK merupakan lembaga yang bertugas sebagai pengatur dan pengawas di sektor jasa keuangan. OJK dibentuk karena munculnya ketidakpuasan dan kekecewaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi dulu pengawasan di sektor jasa keuangan dilakukan oleh Bank Indonesia. Kemudian karena semakin banyaknya sektor jasa keuangan yang baru, maka Bank Indonesia tidak mampu untuk menghandle semua itu, tidak mampu mengawasi dan mengaturnya. Sehingga muncul amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yaitu tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, ya, maksudnya yang berdiri sendiri. Kemudian, pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang pendirian Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi industri jasa keuangan. Oke, inilah dia sejarah singkat tentang berdirinya OJK. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen ya dan bebas campur tangan dari pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, pengawasan, pemeriksaan hingga penyidikan terhadap industri jasa keuangan. Tujuan OJK dibentuk untuk menggantikan peran Bapepam LK dalam mengatur dan mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank atau INKB. Industri keuangan non-bank ini seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selain itu, OJK juga menggantikan peran Bank Indonesia atau BI dalam mengatur dan mengawasi perbankan serta melindungi konsumen jasa keuangan ya. Inilah dia tujuan dibentuknya OJK. Kemudian kita melihat wewenang dari OJK. Yang pertama itu pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Dalam hal ini OJK memberikan perizinan dalam pendirian, perizinan pembukaan kantor, perizinan kepemilikan bank, hingga pencabutan izin usaha bank. OJK juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh bank seperti aktivitas jasa yang dilakukan oleh bank. Jadi misalnya, kalau ingin mendirikan suatu bank, harus mempunyai izin dari OJK ya. Gitu dia. Kemudian pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Dalam hal ini, OJK memastikan bank mampu membayar utang jangka pendeknya ya. Utang jangka pendek atau likuiditas. Utang jangka pendek itu jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun ya, itu maksudnya. Jadi OJK melihat bank itu harus mampu membayar utang jangka pendeknya. Kemudian OJK juga memastikan bank dapat menghasilkan keuntungan atau rentabilitasnya. Kemudian melihat bank wajib memenuhi cadangan kas minimum dan mengawasi batas maksimum dalam pemberian kredit. Jadi OJK melihat setiap bank itu harus memenuhi cadangan kas minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ya. Kemudian OJK juga mengawasi batas maksimum yang diberikan kepada nasabah ya dalam pemberian kredit. Kredit maksudnya memberikan pinjaman kepada nasabah itu ya. Kemudian wewenang yang selanjutnya adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kehati-hatian bank. Hal ini berkaitan dengan manajemen risiko dalam pemberian kredit agar bank terhindar dari debitur yang menunggak atau tidak mampu membayar.
OJK juga mengatur dan mengawasi tata kelola bank serta pencegahan kejahatan perbankan ya. Kemudian yang selanjutnya pemeriksaan bank. OJK secara rutin memeriksa kondisi bank dengan status normal minimal setahun sekali. Jadi OJK turun ke lapangan mengecek bagaimana kondisi yang ada di perbankan ya, atau yang ada di sektor jasa keuangan. OJK berhak atau mempunyai wewenang untuk memeriksa hal tersebut. Oke, itulah materi kita tentang OJK. Oke, Bapak harap bisa dipahami. Nanti akan Bapak buat tugas di Google Classroom. Jadi harapannya dikerjakan dan dikumpulkan sesuai batas yang ditentukan. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung kepada saya. Terima kasih.